edisi 24 November 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Wali Kota buka turnamen sepak bola U20 antar klub se-Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena sebagai Ketua Umum KONI Kota Ambon membuka turnamen sepak bola U20 antar klub se-Kota Ambon. Turnamen bola besar ini berlangsung di lapangan sepak bola Kodaeral 9 Ambon Minggu 23 November 2025. Sebanyak 8 klub se-Kota Ambon ikut dalam turnamen bergengsi ini. Pantauan tribunambon.com terlihat para pemain yang sudah menggunakan baju seragam bola mereka berbaris dan mengikuti acara pembukaan. Setelah acara pembukaan, pertandingan sepak bola langsung dimulai. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam sambutannya membuat komitmennya untuk menghidupkan kembali sepak bola yang dianggap mati, segan hidup tak mau itu. Dengan menghidupkan kembali PSA Ambon atau Persatuan Sepak Bola Ambon untuk mempersiapkan generasi muda berkiprah di ajang nasional. Selain itu juga akan diadakan berbagai macam turnamen sepak bola yang akan digelar di Kota Ambon. Dirinya juga mengatakan akan menjadikan turnamen U20 ini sebagai agenda rutin sepak bola di Kota Ambon. Turnamen ini disebutnya sebagai ajang seleksi untuk menjadi perwakilan Kota Ambon nantinya pada Pekan Olahraga Maluku atau POMAL 2026 nanti. Melalui kegiatan ini, Watimena berharap ini sebagai tanda keseriusan dalam membina cabang olahraga sepak bola sebagai ajang mempersatukan di Kota Ambon. Berita selanjutnya, Tribuners hampir 1 dekade berdiri, akhirnya pagar pembatas jalan terpasang di Jembatan Merah Putih. Setelah hampir 1 dekade beroperasi tanpa pagar pembatas di bagian tengah, Jembatan Merah Putih atau JMP akhirnya dilengkapi pagar pengaman. Pemasangan ini mulai terlihat sejak Kamis 20 November 2025 malam, langsung menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas di ikon infrastruktur Kota Ambon tersebut. Pasalnya, jembatan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 itu sejak awal tidak memiliki pagar pemisah di jalur tengah. Kondisi ini kerap dikeluhkan warga karena dianggap rawan, terutama saat arus kendaraan padat atau ada pejalan kaki yang menyeberang. Saat dikonfirmasi tribunambon.com, Balai Jalan Nasional melalui Kasatker PJN 1 Maluku Abdul Hamid Payapo membenarkan pemasangan pagar tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketika JMP dibangun, rencana pemasangan pagar pembatas memang belum masuk dalam desain awal. Payapo menambahkan pagar pembatas yang kini terpasang memiliki ukuran 3 x 1 meter. Pagar bentang tepat di bagian tengah jembatan sepanjang 300 meter. Pemasangan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan pengendara. Pemasangan pagar pembatas ini langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang pengguna jalan, Bima Setia, menyampaikan rasa syukurnya karena JMP akhirnya memiliki pembatas yang selama ini dinilai sangat dibutuhkan. Dengan terpasangnya pagar pembatas ini, jembatan dengan panjang total lebih dari 1 km itu tak hanya kembali menjadi sorotan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia Timur, tetapi juga semakin siap memenuhi standar keselamatan bagi ribuan pengguna jalan yang melintasinya setiap hari. ...32 hari jelang Natal, Tribuners, harga buah impor di Ambon naik, apel tembus Rp50.000 per kilo. 32 hari jelang Natal 2025, harga berbagai jenis buah di Kota Ambon masih tinggi Minggu 23 November 2025. Kenaikan harga ini rata-rata berasal buah yang berasal dari luar daerah di Maluku.
Semisal apel yang awalnya Rp30.000 per kilogram kini dibanderol Rp50.000 per kilogram. Jeruk santan madu yang awalnya Rp60.000 kini Rp70.000 per kilogram. Sementara anggur Rp80.000 per kilogram. Buah pir dari Rp30.000 meningkat menjadi Rp40.000. Ditemui tribunambon.com, salah seorang pedagang buah di kawasan Jalan Dr. Jelemena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Sari, 38 tahun, mengaku bahwa kenaikan harga ini sudah terjadi kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan. Dirinya tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga. Di lapak, Sari menjual berbagai jenis buah, yakni buah apel, jeruk, pir, buah naga, salak, pepaya, anggur, dan mangga. Buah-buah tersebut ada yang berasal dari daerah di Provinsi Maluku dan ada juga dari luar daerah di Maluku seperti Surabaya dan Makassar. Untuk Maluku diperoleh dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Berikut daftar harga buah. Ada apel Rp50.000 per kilo, anggur Rp80.000 per kilo. Kemudian jeruk santan madu Rp70.000 per kilo, jeruk manis Rp20.000 per kilo, semangka Rp20.000 per kilo, pir Rp40.000 per kilo, buah naga Rp40.000 per kilo, pepaya Rp15.000 per kilo, salak Rp25.000 per kilo, kemudian mangga Rp35.000 per kilo. Harga buah menurutnya tiap tahun saat perayaan hari-hari besar keagamaan terus meningkat. Namun lagi-lagi untuk memastikan perayaan Natal 2025 dirinya belum mengetahui kelonjakan harga dan stok pasokannya. Pelabuhan Amahai membludak, warga bergerak ke Banda untuk Heritage Festival. Pelabuhan Laut Amahai dipadati ratusan penumpang tujuan Banda. Penumpang berdesak-desakan saat memasuki area pintu kapal. KM Sabuk Nusantara 106 dipadati penumpang yang hendak bertolak ke Banda Sabtu 22 November 2025 kemarin sekira pukul setengah 6 sore. Penumpang memadati area kapal mulai dari area kabin kapal hingga anjungan dan samping-samping kapal. Salah seorang ABK kapal Eko menyatakan estimasi keberangkatan sekira pukul 6 sore, kemudian bakal tiba di Banda sekitar pukul 6 pagi atau 11 jam perjalanan. Dikatakan juga pada pelayaran kali ini penumpang cukup melonjak, namun dipastikan kondisi kapal bisa menampung semua penumpang. Sementara salah seorang penumpang Rahmi Hatapayo 23 tahun mengatakan ia hendak ke Banda menyaksikan Banda Heritage Festival. Ini kunjungan pertama Rahmi sehingga ia cukup antusias dengan perjalanannya kali ini. Untuk diketahui, Banda Heritage Festival adalah sebuah festival budaya dan sejarah yang diselenggarakan di Kepulauan Banda, Maluku untuk merayakan kekayaan warisan budaya, rempah, dan sejarah Banda sebagai pusat perdagangan pala dunia. Festival ini biasanya menampilkan pertunjukan budaya, tarian tradisional, musik hingga teatrikal sejarah, napaktilas sejarah seperti Tour de Banda, kunjungan ke benteng-benteng tua dan situs VOC, pameran rempah dan kunker khas, lomba-lomba tradisional, pameran UMKM, hingga parade laut. Tujuan utamanya adalah melestarikan sejarah rempah Banda, mengenalkan budaya setempat, serta menarik wisatawan nasional maupun mancanegara ke Banda. Taruh di mana, Bang? Kasih di bawah, dong. Benar. Kasih bawah.
Berita selanjutnya, Tribuners, 10 finalis adu kecerdasan di Grand Final LCC tingkat SMP MTS Buru tahun 2025. 10 finalis terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Buru adu kecerdasan dalam Grand Final Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMP MTS tahun 2025 yang digelar pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Pendidikan Sabtu 22 November 2025. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekitar pukul 2 siang, ajang tahunan tersebut berlangsung meriah. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, menambah semarak suasana sekaligus mencerminkan keberagaman budaya di Kabupaten Buru. Ke-10 peserta ini merupakan finalis terbaik yang sebelumnya berhasil menjadi juara pada lomba tingkat kecamatan. Mereka tampil mewakili sekolah masing-masing untuk memperebutkan gelar juara tingkat kabupaten. Sekretaris Dinas Pendidikan Buru Juwana Ternate selaku koordinator kegiatan menyampaikan bahwa LCC menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembukaan Grand Final LCC ditandai dengan sambutan resmi Bupati Buru yang diwakili Wakil Bupati Sudarmo. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta dan tamu undangan untuk bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sudarmo turut mengapresiasi semangat para peserta dan guru pendamping yang telah berjuang sejak tahap kecamatan hingga mencapai tingkat kabupaten. Ia menegaskan bahwa LCC bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan ajang peningkatan literasi, numerasi, serta pembentukan karakter serta didik. Selain itu, Sudarmo menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi masa depan. Hal itu membutuhkan tata kelola pendidikan yang baik serta peran aktif guru yang profesional. Maksud kami yang profesional di tengah perkembangan digital dan tantangan global. Menutup sambutannya, ia berharap hasil Grand Final LCC dapat menjadi bahan refleksi bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pembelajaran. Perlombaan resmi dimulai setelah Wakil Bupati membacakan pertanyaan pembuka. Adapun Dewan Juri berasal dari perwakilan guru SMP Negeri 9 Buru, SMP Negeri 45 Buru, SMP Negeri 15 Buru, dan SMP Negeri 16 Buru. Tingkat SMP MTS. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini menjadi program, salah satu program prioritas daerah yang dilakukan di Kabupaten Buru. Dan ini selalu dilaksanakan setiap tahun. Tentu kegiatan ini sebagai ajang kreativitas dan inovasi peserta didik. Di samping itu, kegiatan ini adalah bagian dari membentuk pendidikan karakter. Lebih khusus, kegiatan ini sebenarnya untuk kemudian target kita terkait dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu tamu undangan, berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara pembukaan final lomba cerdas. Kali kelima, komunitas peduli jalan perbaiki jembatan vital Waitina Wailo. Komunitas peduli jalan Desa Waitina bersama Babin Kamtipmas Desa Waitina, Brigpol Slamet Mujianto, Babinsa Desa Waitina, serta masyarakat setempat gotong royong perbaiki jembatan kayu yang mulai rusak dan rapuh Minggu 23 November 2025.
Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kelancaran akses transportasi warga. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya penghubung antara Desa Waitina dan Desa Wailo serta jalur utama menuju pusat Kecamatan Wailata dan area pemerintahan Kabupaten Buro. Kondisinya yang sudah lama mengalami kerusakan membuat masyarakat khawatir, terutama karena jembatan yang digunakan ini setiap hari oleh warga, pelajar dan kendaraan pengangkut hasil pertanian. Kerusakan jembatan terjadi akibat usia kayu yang sudah tua dan seringnya dilalui kendaraan bermuatan berat. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir jembatan bisa runtuh dan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. Karena itu perbaikan darurat secara mandiri dipandang sebagai langkah paling cepat untuk mengatasi masalah. Perbaikan jembatan ini dilakukan menggunakan dana swadaya masyarakat tanpa bantuan dari pihak pemerintah. Komunitas peduli jalan terpencil Desa Waitina yang diketuai oleh Edi Purwanto menjadi penggerak utama aksi solidaritas ini. Warga mengumpulkan dana seikhlasnya untuk membeli material kayu dan peralatan yang dibutuhkan. Dalam proses perbaikan, warga saling bekerja sama, mengangkat kayu, memasang lantai jembatan, serta memperkuat struktur penyangga. Kehadiran Babin Kamtipmas dan Babinsa turut memberikan dukungan moral dan tenaga sehingga proses gotong royong berjalan lancar dan tertib. Menurut Edi Purwanto, perbaikan jembatan secara mandiri seperti ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Ia menambahkan bahwa masyarakat Waitina sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, perbaikan sementara yang dilakukan warga hanya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mengingat arus lalu lintas di jembatan tersebut terus meningkat setiap tahun. Warga berharap setelah adanya gotong royong ini, pemerintah daerah dapat segera meninjau kondisi jembatan dan merencanakan pembangunan jembatan permanen berbahan beton agar akses transportasi masyarakat Desa Waitina dan sekitarnya menjadi lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tribuners, seperti itu tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 November 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amatum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.